kegiatan ekskul apa yang Bapak ambil? Ya. Untuk kegiatan ekskul saya pegang ekstrakurikuler bersama kebetulan futsal. Kalau misalnya ada olahraga yang lain mungkin saya pegang. Nah, saya di futsal. Fokus untuk futsal. Baik, program atau kegiatan apa saja yang Bapak jalani selama kegiatan ekskul berlangsung? Untuk program sama kegiatan banyak ya. Tapi yang saya sedang fokuskan untuk sekarang mungkin itu buat anak-anak kita fokuskan di ball filling sama agility. Ya, ball filling itu berasal untuk apa? Bola, sentuhan-sentuhan dari bola biar untuk kontrol atau dribbling itu tidak terlalu jauh. Untuk agility berarti maksudnya kekelincahan. Ya, kan kalau di bola itu ya kelincahan itu sangat kelincahan ya. Karena lari-larinya selalu berkali-kali Berarti yang saat ini difokuskan ada dua program. ada dulu. Pernah nanti pas selama kegiatan ekskul berlangsung itu ada permasalahan-permasalahan pada siswa? Selama ekskul permasalahan mungkin ada ya, tapi yang paling saya hadapi di kelas rendah, berarti kelas 1, kelas 2. Jadi permasalahannya tuh anak-anak belum tahu, belum mengenal betul yang namanya satu kelima dari berpilih kasih segala macam itu belum paham. Jadi makanya sedikit jadi masalah buat saya karena kan yang megang yang melatih cuma saya doang, sedangkan jumlah siswa yang ikut hampir 70% di sekolah itu laki-laki ya, laki-laki itu masalahnya sih yang masalah yang ada. Kalau untuk latihannya itu kira-kira berapa lama Bapak melakukan pelatihan kepada siswa? Untuk latihan program yang tadi udah dibilang ya, untuk latihannya cuma sekitar 30-45 menit. Selebihnya kita fokus ke game. Dalam satu minggu? Satu minggu kita latihan cuma satu kali. Di hari Minggu. Iya. Setiap hari Minggu masuk pagi. Kalau boleh tahu selama di ekskul futsal itu apakah ada aturan-aturan yang digunakan saat Bapak tuh mendidik siswa agar disiplin, tanggung jawab, jujur, berani? Kalau aturan sih udah tentu jelas ya. Yang pertama aturan dari mungkin berpakaian. Pakaian kita nggak mungkin kan kalau futsal kita pakai olahraga, seragam sekolah. Jadi yang kita pakai dari mulai sepatu, kaos kaki, baju itu semuanya seragam futsal khusus. Ya, untuk aturan yang lain misalnya waktu, kalau misalnya kita waktu latihan kita mulai, saya udah infoin besok latihan setengah 8, 7.30 di sekolah kita udah mulai. Anak-anak ada yang datang jam 8 atau setengah 9, ibaratnya telat, kita kasih hukuman. Bukan buat efek jerak ya, jadi buat anak-anak nih kalau misalnya latihan telat ataupun melanggar ini ada konsekuensi kayak gitu. Biar anak-anak juga yang lain nggak pada iri, Pak kok kemarin saya telat dihukum, dia enggak. Kadang ada yang suka kayak gitu, kadang ada aja ya. Jadi mendidik siswa tuh untuk disiplin. Iya betul, intinya itu. Dan juga selama Bapak melakukan latihan futsal, apakah ada siswa yang cedera yang dialami saat latihan? Selama latihan ya? Iya. Selama latihan alhamdulillah belum pernah ada yang namanya cedera serius. Palingan sedikit benturan fisik kaki udah jelas ya di futsal karena kaki. Palingan dikit sakit, Pak saya sakit tadi benturan sama rekan saya tapi nggak apa-apa, bisa main masih bisa main masih Pak. Dan paling dikit doang memar dikit, nggak apa-apa udah wajar. Kalau untuk cedera serius sampai nggak bisa main lagi nggak ada. Alhamdulillah. Untuk format penilaian yang Bapak gunakan saat ekskul futsal, apakah ada format penilaian? Dalam hal apa penilaian gimana? Untuk sama kegiatan ada. Saya pakai modelan apa ya? Jadi grafik. Jadi minggu pertama si anak ini misalnya di grafiknya menurun atau naik. Kita kelihatan di minggu keduanya kelihatan lagi semakin meningkat atau menurun. Kalau misalnya menurun, kita di pola latihannya kita tambahin lagi biar supaya si grafik anak tersebut yang tadinya fisiknya lemah tidak naik lagi. Format penilaian seperti itu. Untuk nilai yang angka enggak pakai. Jadi seperti grafik aja ya? Peningkatan stamina lah gitu tubuh.
Kalau nilai kita di pelajaran. Di teori ya, Teori. masih ke teori. Teori kalau belajar Iya, kalau suruh nanti. belajar. Suruh. Lalu ada untuk ekskul ini udah pernah mengikuti lomba-lomba gitu Pak di luar sekolah? Di luar sekolah terakhir kita 2019 ikut ya, karena 2020 sampai 2021 kemarin sih ada kegiatan jadi vakum. Baru di tahun sekarang berarti baru mulai lagi, dan nanti Desember tanggal 11 insya Allah ikut lagi di SMP Budi Murni, dan Februari nanti ikut lagi di SMP Hang Tuah Jakarta Selatan. Sudah ada planning ya, legenda. Target kalau untuk kegiatan ekskul futsal ini kira-kira target pencapaian prestasi siswa itu apa yang kita harapkan? Kita si juara. Kalau setiap ikut kita pengennya si juara, tapi kan kita belum tahu di lapangan itu seperti apa ya. Kita biasa latihan sama anak-anak yang lingkaran, kita keluar kita belum tahu mental anak seperti apa, ketemu lawan yang lebih bagus biasanya anak fundamental udah semua. Kadang ya kayak gitu juga, gimana caranya nih kita buat kita lagi menjadi permasalahan, buat angkat lagi mental mereka, buat lagi. Kadang juga kalau misalnya anaknya lawan kita kecil nih, anak-anak udah nganggap remeh duluan, ternyata kebalikannya, yang lebih kecil dari dia tuh lebih lincah, lebih bagus lagi. Aku namanya gini-gini. Nah itu makanya jangan anggap remeh duluan. Kita jangan lihat lawan kita gede, lawan kita kecil. Intinya jangan anggap enteng rumah. Tapi sih itu juara pengennya kan. Gimana cara Bapak solusi yang Bapak berikan ketika misalnya dalam perlombaan tentu kan ada kalah dan menang ya Pak. Nah, itu gimana cara Bapak ngasih tahu ke siswa nggak apa-apa misalkan kita kalah aja. Ya nggak apa-apa kalau misalnya kalah, misalnya kita kalah tahun depan atau bulan depan masih ada target yang apa lanjutan ya, target takutnya ada event lagi, nanti kita ikut lagi, kita latihan lagi yang serius, buat target yang akan datang. Misalnya gitu, kalau misalnya kita hari ini kalah, nggak apa-apa, kita lupain kekalahan kita lihat lagi ke depan gimana caranya buat kita supaya bisa menang, digituin kalau biasa sih. Iya, ngasih motivasi sih itu yang gitu. Kalau karakter yang terbangun dalam ekskul ada Banyak sih karakter, dimulai dari disiplin, terus yang biasanya tengil juga kalau di futsal kelihatan. Saya tekanin jangan kayak gitu sih, yang biasanya keras, karakternya keras, dia agak dilembutin. Kalau misalnya main sesama yang kadang, khususnya kan sama teman-teman ya kalau latihan, kalau kita main luar nggak apa-apa, keras tapi jangan buat orang sampai sampai masuk rumah sakit ya. Kayak gitu. Jadi namanya anak sih pasti ada aja kayak begitu. Kalau boleh tahu, untuk futsal tuh sarana dan prasarananya itu apa ada? ya dibutuhkan Itu kan alhamdulillah sekolah udah banyak semua, dari mulai lapang, gawang, bola, terus peralatan yang lainnya alhamdulillah.